Yes, kita di Pod and Play barengan sama Willy Winarko masih di Jakarta Marketing Week. Dan hari ini pasti kita bakal ngobrol-ngobrol sama banyak pakar intelektual juga ngomongin tentang marketing. Dan hari ini kita, mungkin untuk anak-anak bisnis internasional udah pada tahu ya jatuhnya. Tapi ini kita punya seorang guru besar dari BINUS Internasional. Kita punya Dr. Asnan Furinto. Halo Pak. Ya, halo Mas Willy. Senang bisa ikut di podcast ini. Terima kasih banyak. Pastinya tadi kita udah melihat gitu ya untuk sesinya sendiri untuk Pak Asnan. Tapi boleh nggak sih cerita sedikit tentang Pak Asnan sendiri, backgroundnya seperti apa di dunia marketing untuk Opal Geng yang mungkin masih belum tahu. Oke, baik Mas Willy. Jadi memang latar belakang saya sebelum terjun ke dunia akademik, saya sendiri seorang praktisi. Oke. Jadi walaupun background saya bukan dari marketing ya, dari teknik dulu, tapi karena pada saat bekerja lebih banyak langsung ke bidang manajemen, ke marketing, bahkan saya pernah di sales operations juga gitu ya. Jadi memang dunia marketing ternyata menarik buat saya gitu. Jadi akhirnya sampai saya meneruskan sekolah pasca sarjana gitu ya di bidang marketing. Nah, setelah selesai itu akhirnya saya memutuskan untuk terjun ke dunia akademik ya, untuk bisa lebih banyak belajar lagi, lebih banyak sharing, lebih banyak riset tentang bidang-bidang di marketing. Jadi saat ini saya di BINUS Business School untuk program S1 internasional, yaitu sebagai Deputy Dean dan juga di saat yang sama masih merangkap sebagai Head of Program untuk jurusan Digital Business. Nah, itu keseharian saya seperti itu sekarang. Oke, tadi udah bilang kan, jadi sekarang lebih banyak sharing ilmu sebagai dekan juga, begitu kan? Salah satu hal yang mungkin aku pengen tanya adalah tadi sesi yang barusan kita dengarkan gitu, boleh ceritain nggak sih tentang apa yang di-sharing pada hari ini? Ya Mas Willy, tadi sesinya sangat menarik buat saya, mudah-mudahan buat audiens juga menarik. Saya terima kasih buat Pak Jeki yang sudah invite saya juga untuk hadir. Jadi sesi tadi menarik karena selain di luar masalah topiknya, audiensnya saya lihat sangat beragam. Ya, dari mulai lintas usia gitu, ada yang masih mahasiswa tapi tadi udah sangat senior, dari akademisi, dari praktisi. Kemudian tadi perempuan laki-laki juga saya lihat mixnya juga cukup balance. Itu suatu hal yang bagus karena marketing ini memang harusnya menjadi interest semua orang ya, lagi di era sekarang. Kemudian topiknya juga membuat menarik karena topik pemasaran relasional tadi yang ditulis dalam bukunya Prof. Teddy itu menjadi makin relevan sekarang karena kan memang marketing ini pada akhirnya yang marketing yang baik dan benar gitu ya, itu adalah marketing yang tidak transaksional, tidak yang jual putus, tidak yang hanya meraih keuntungan sesaat gitu ya. Tapi marketing yang pada akhirnya membawa kebaikan pada semua pihak dengan cara mendapatkan hubungan yang sustainable, yang long term. Makanya pemasaran relasional. Jadi tadi saya lihat event ini sangat bagus untuk menjadi wahana pembelajaran buat semua lah tentang pentingnya relationship marketing. Yes. Ibaratnya bukan cuma untuk profit untuk hari ini gitu ya, tapi juga untuk kedepannya ya. Nggak usah jauh-jauh deh, kalau misalnya kita jualan gitu kan, kita punya bisnis kan mau tuh dapat repeat order gitu kan ya. Semudah itulah ya jatuhnya ya kalau kita sederhanakan. Tapi kalau untuk Pak Hasan sendiri ngomongin tentang apa tadi relational marketing ya jatuhnya. Boleh cerita tadi nggak sih tentang ini dan kenapa itu penting dalam di era 2024 seperti ini? Ya betul. Jadi kalau sekarang populer istilah di dunia bisnis itu sustainability gitu Mas Willy, atau ESG principle. Sebenarnya kalau kita lihat dalam ilmu pemasaran itu prinsip-prinsip sustainability gitu ya, long term growth itu sudah lebih dulu malah muncul gitu. Makanya yang namanya pemasaran relasional ini fokusnya adalah bagaimana membina hubungan jangka panjang dengan para pelanggan gitu. Nah, dengan kata lain kan tadi sebenarnya itu mencari sustainability. Jadi bagaimana tidak setiap saat tuh kita harus cari customer baru lagi, setiap saat mesti harus memulai dari awal lagi. Gimana caranya supaya makin lama hubungannya makin baik, makin intens, sehingga value-nya meningkat, mungkin transaksi bisnisnya juga akan semakin tinggi karena timbul kepercayaan kan antara kedua belah pihak ini. Jadi di era sekarang ini di mana teknologi semakin berkembang, itu harusnya dimanfaatkan untuk bagaimana berkomunikasi dengan lebih baik, bagaimana meningkatkan engagement. Jadi bukan semata-mata hanya campaign atau create awareness kemana-mana, tapi tidak ada emotional attachment, tidak ada engagement. Jadi saya rasa di era teknologi digital ini malah menjadi semakin relevan nih prinsip relationship marketing untuk diterapkan. Jadi kalau misalnya aku boleh tanya juga, berarti gimana? Apa kuncinya biar kita bisa punya relation yang lebih baik lagi dan akhirnya juga bisa punya bisnis atau yang lebih sustainable seperti itu? Ya, mungkin di dunia praktek akan banyak sekali istilah gitu ya, atau kiat-kiat dari para praktisi yang sudah banyak mengalami. Dan maksud saya dulu waktu praktisi juga menjalani itu. Tapi karena saya sekarang di akademik, kalau di dunia akademik itu ada yang konsep yang namanya commitment trust relationship theory. Ya, itu kalau balik ke situnya lagi, itu memang
Dan itu proven ya dari berbagai riset, berbagai penelitian, itu ternyata kuncinya dari hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan ya, saling membawa kebaikan kepada semua pihak, itu adalah komitmen dan trust. Ternyata dua hal itu walaupun itu penelitiannya sudah cukup lama, tetapi again and again terbukti itu yang menjadi kunci gitu. Jadi kalau tidak ada trust, tidak ada komitmen antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis, maka itu tidak akan berjalan. Jadi teknologi itu hanya sebagai penunjang, hanya sebagai facilitating condition, tapi balik kepada, karena ini ujungnya kan manusia juga ya, di belakang ini manusia, manusia ini tidak punya rasa komitmen dan trust kepada pihak-pihak yang saling berhubungan, ya ujungnya akhirnya value dari bisnisnya tidak bisa optimal. Oke, komitmen and trust itu udah jadi kuncinya. Ibaratnya dari mau teknologi semaju apapun, mau AI kemanapun, komitmen and trust is still gonna be the basics ya, yang memang jadi fundamental. Wow, ini mungkin ini juga jadi materi yang kita pelajarin kalau misalnya kita ada di BINUS ya, berarti ya kan. Kalau kita ada di jurusan digital business, mungkin ini juga yang bakal jadi pelajaran. Kalau aku boleh, mungkin ada beberapa teman-teman Opal Gengs di sini yang lagi SMA, mereka juga lagi nyari tempat kuliah gitu kan. Ngomongin tentang digital business ini yang ada di BINUS, apa sih bedanya sama kuliah-kuliah lain? Ya. Betul Mas Budi. Jadi salah satu respon dari BINUS dalam hal ini untuk menyikapi perkembangan dunia bisnis saat ini, itu adalah perlunya talent-talent ya, atau human resources yang memiliki kapabilitas tinggi di dunia bisnis, tapi di saat yang sama dilengkapi dengan kompetensi teknologi. Nah, jurusan yang baru ini baru tahun kedua ya kami buka digital business, itu adalah berusaha mengeducate ya, menciptakan, menurture talent-talent nanti calon sarjana ini untuk memiliki kemampuan bukan hanya di bidang bisnis yang sifatnya konvensional atau bisnis as usual yang selama ini udah berjalan gitu. Itu tetap penting, belajar marketing, belajar finance, belajar supply chain dan seterusnya. Tapi di saat yang sama harus memiliki kompetensi terhadap teknologi yang ada saat ini. Bagaimana memanfaatkan misalnya blockchain, memanfaatkan AI ya, termasuk bagaimana prinsip-prinsip coding, ya walaupun tidak harus belajar coding ya, tapi prinsip-prinsip menciptakan interface yang menarik buat pelanggan, itu semua dipelajari di jurusan digital business. Jadi dia menggabungkan antara bisnis, ilmu bisnisnya itu dan ilmu teknologi digital dan sistem informasi. I see, I understand. Oke. Karena memang kalau aku sering ngebaca kan kayak information is the new oil, katanya gitu kan. Kayak pokoknya if you have the information, you have the world gitu lah jatuhnya. Jadi memang di sini digabungkan gitu ya antara the whole technology and of course bisnis juga gitu jatuhnya. Oke. Satu hal yang aku pengen nanya juga adalah tentang anak muda di Indonesia dan dunia yang sekarang mungkin punya banyak bisnis yang bagus, mereka baru-baru gitu kan. Dan kayaknya inovatif-inovatif semua gitu Pak. Kalau Bapak sendiri ngelihatnya seperti apa dunia bisnis, especially buat anak-anak muda zaman sekarang? Ya, itu benar Mas Sudah. Jadi generasi yang muda-muda sekarang itu bisa dibilang sangat diuntungkan ya. Karena untuk mengembangkan sebuah bisnis, mengembangkan sebuah produk gitu ya, itu kondisi infrastrukturnya, teknologinya itu sangat menunjang gitu. Itu satu hal ya, sangat menguntungkan. Jadi istilahnya tidak perlu harus dari kalangan ekonomi yang berlebih baru bisa akses teknologi gitu. Dari masyarakat paling bawah sampai atas semua punya akses yang bisa dibilang practically sama gitu ya. Nah, cuma yang membedakan memang apakah mereka bisa mempertahankan sustainability dari ekosistem tempat mereka berbisnis ini. Jadi kita bicara bisnis yang berbasis teknologi ya dalam hal ini. Itu tantangannya di situ. Kalau untuk membuka bisnisnya, saya rasa selama mereka bisa akses teknologi ya, mereka juga punya basic preliminary mengenai how to run a business. Semua orang bisa jadi businessman, businesswoman. Nah, tapi challenge-nya adalah bagaimana membuat itu sustainable tadi. Bagaimana mereka bisa bikin ekosistem yang sangat positif, sinergis, saling menunjang, tidak saling makan makanan atau malah ada pihak yang tadi balik ke komitmen trust-nya ternyata rendah, akhirnya malah membuat nilai dari ekosistemnya turun, pada akhirnya bisnisnya tidak bisa berkembang. I see. Ya kayaknya tadi banyak banget kita ngomongin tentang sustainability, ngomongin tentang keberlanjutan sebuah bisnis gitu ya kan. Kita pengennya adalah bisnis yang bukan cuma 1-2 tahun ini, tapi kan bisa mungkin lebih panjang dari itu, membuat sebuah impact yang jauh lebih besar juga gitu kan. Dan pastinya teman-teman yang lagi menonton sekarang pengen juga dapat ilmu lebih banyak gitu. Kebetulan nih Pak, karena Bapak juga akademisi gitu kan, boleh nggak nih kasih tahu buat Opal Gengs, ada nggak buku-buku ya 1 atau 2 buku lah yang bisa jadi rekomendasi Bapak biar teman-teman ini bisa check out dan baca juga? Oke.
Ya, buku sekarang ini juga bagus sih Mas Willy, karena anak muda sekarang nih cenderung karena banyak distraction ya. Tadi di forum juga saya sampaikan. Sekarang saingannya buku itu adalah FYP. Oh iya, betul. Pasti ya. Betul ya, karena ilmu-ilmu dan praktek-praktek banyak sekali bisa didapat dari FYP, dari Betul, TikTok gitu ya. Sangat praktis, sangat singkat. Nah, tapi di situ challenge-nya, kalau hanya mengandalkan yang di sosial media, belajar ya, belum tentu itu dari source yang punya kompetensi gitu ya, punya knowledge, terutama kalau kita mau bicara belajar yang benar-benar fundamentalnya gitu. Kalau mungkin untuk prakteknya, untuk buat kita up to date dengan hal-hal yang ada sekarang itu bagus sekali. Saya juga sekali-sekali lihat-lihat juga gitu ya, TikTok seperti apa. Tapi memang belajarnya harus back to the old ways, dalam arti sumber-sumber pengetahuan salah satunya adalah buku. Ya, bukan harus buku cetak ya, bisa e-book dan sebagainya. Tapi itu memang buku yang ditulis oleh authors, oleh penulis, peneliti yang memang kompeten, dan mereka menulis itu berdasarkan either pengalaman panjangnya atau berdasarkan penelitian gitu. Jadi sudah proven, bukan hanya istilahnya hanya dalam angan-angan atau pengalaman singkat, tapi itu dijadikan seperti sebuah pengetahuan. Betul. Nah, tadi kalau bicara buku-buku itu memang ada banyak ya. Cuma salah satu buku yang saya anggap buku yang sangat powerful gitu ya, bisa mengubah mindset itu ada beberapa. Yang pertama itu bukunya Jim Collins ya, From Good to Great gitu. Jadi itu gimana caranya perusahaan itu tidak hanya berpuas pada tataran good gitu. Jadi good itu bagaimana naik kelas menjadi great. Karena ada quote juga yang bilang the enemy of great is good. Jadi maksudnya kalau kita mau great, itu lawannya biasanya bukannya jadi bad gitu, tapi good. Jadi merasa cukup dengan udah biasa gitu. Nyantai aja cukup aja. Santai aja cukup gitu. Jadi enemy-nya great itu bukannya bad gitu atau worse, tapi enemy-nya great adalah good. Nah itu jadi makanya kita harus bikin, dari good itu adalah standar minimal gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita naik kelas menjadi great, itu buku itu salah satu buku yang cukup mengubah pandangan saya gitu. Jadi jangan sampai kita punya standar terlalu rendah. Bahwa kita kurang berhasil naik itu lain hal, tapi kita mulai dari how to become good companies. Nah, satu lagi kalau ada dua ya, satu lagi buku dari Dan Ariely, itu lebih ke arah psikologi. Judulnya Predictably Irrational. Nah, itu lebih banyak mengkaji aspek psikologis konsumen. Jadi bagaimana konsumen itu kadang-kadang bertindak irasional, kadang-kadang nggak seperti yang dibayangkan, karena konsumen itu berpikir tidak matematis, tidak membandingkan tuh hitam putih, tapi ada bias, ada faktor subjektivitas. Ya, makanya nanti muncul ada orang ikut-ikutan beli bukan karena dia suka, tapi nggak karena FOMO aja, fear of missing out, hal-hal seperti itu. Di buku itu banyak diberikan contoh-contoh. Itu mungkin dua dari banyak buku yang bagus-bagus ya. Perfect. Terima kasih banyak Pak untuk sharingnya. Pastinya ini buku-bukunya pasti bisa kita baca bareng-bareng gitu ya, dapat informasi baru dan pastinya dapat insights baru. Nah, untuk sebelum kita selesaikan podcastnya, aku punya beberapa quick question ya. Aku punya 2 opsi, Bapak tinggal pilih aja. Yang pertama, laptop atau handphone? Handphone. Oke, kayaknya sibuk nih ya, banyak yang harus diobrolin nih. Makanan Indonesia atau makanan Barat? Makanan Indonesia. Indonesia, apa tuh Pak? Makanan Indonesia itu you can name any Indonesian food ya. Itu kalau nggak saya suka banget. Oh iya. Dosen atau pengusaha? Dosen. Oh, dosen. Passion kayaknya Pak ya untuk. Iya, maksud gini, kalaupun memang harus memilih satu, tapi kan bukan berarti kalau sebenarnya berlaku sebaliknya. Kalau jadi pengusaha bukan berarti nggak bisa jadi dosen. Oh iya betul. Kalau jadi dosen bukan berarti nggak bisa pengusaha. Tapi kalau tadi ya harus memilih satu, ya pastinya pilih yang dosennya. Mengajar. Oke. Kopi atau teh? Kopi pastinya. Orang kafein di sini. Oke Pak, terima kasih banyak pastinya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama banyak narasumber, cuman di Opal Pod and Play di Jakarta Marketing Week 2024. Peace, dadah. Terima kasih Pak. Terima kasih.